Salam sejahtera anak-anak sekolah minggu, semua baik ya. Puji Tuhan. Kita kembali akan beribadah lewat online, tapi walaupun online, ibadah online di rumah tetap anak-anak mempersiapkan diri beribadah seperti anak-anak di gereja, duduk yang bagus, pakai baju yang rapi ya, tidak ada yang kesana kemari. Ya, tidak ada yang main-main, tidak ada yang makan, ya loncat sini, loncat sana, enggak ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu ada di mana-mana, di rumah anak-anak juga ada ya. Nah, sebabnya ibadah anak sekolah minggu ini ibadah dengan baik ya. Puji Tuhan. Mau anak-anak? Yuk kita akan mulai ibadah ini dengan satu pujian. Yesus sayang padaku. Semua memuji Tuhan, berdiri ya, bangkit berdiri ya semua ya. Semua menyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kekecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kekecil lemah, aku ini miliknya ya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk semua anak-anak tetap berdiri, kita akan berdoa. Tutup mata, semua tutup mata, lipat tangan ya. Ikutin Oma semua. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Engkau menyayangi kehidupan kami, anak-anak yang kecil, yang lemah. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Hadirlah di tempat kami berada, di rumah di mana kami berbakti, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua. Berkati peralatan yang dipakai untuk berbakti kepada Engkau. Kuasa kegelapan, roh setan yang main-main, tidak mau sungguh-sungguh, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, yuk kita mau memuji Tuhan. Semua mau memuji Tuhan anak-anak? Yuk kita naikkan pujian sayang disayang ya. Pakai gerakan disayang. Ayo semua. Semua
Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, sayang sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 Glory, haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Yesus saya, Yesus sayang semua, semua semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan ya. Jadi Yesus itu sayang semua ya, anak-anak kecil jadi sayang Tuhan semua. Papa ya disayang Tuhan, mama juga disayang Tuhan, kakak disayang Tuhan, adik juga disayang Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih ya, semua disayang oleh Tuhan. Amin anak-anak. Amin. Puji Tuhan, itulah Tuhan itu baik sekali ya. Yuk kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Nah, jadi anak-anak perhatikannya. Jadi ada nyanyian bahasa Indonesia, ada nyanyian bahasa Inggris, ada juga nanti kita belajar bahasa Sunda kan, karena kita kan tinggalnya di Jawa Barat ya, harus bisa ya, harus mengerti bahasa Sunda. Yuk kita juga Oma belajar ya semua. Tetap kita bangkit berdiri lagi, yuk ayo bangkit berdiri semua, kita nyanyikan Allah itu baik semua, ayo pakai gerakan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. God is a good, God is a good, God is a good, is a good to me. God is a good, God is a good, God is a good, is a good to me. Pujilah Hu selalu, pujilah Hu selalu, pujilah Hu di hatiku, pujilah Hu selalu di hatiku. Ye Gusti, Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, bager kangge hati. Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, bager kangge abdi. Belum kompak ya, belum semua tadi ya. Jadi pujilah Hu ada ya. Nah nanti kita kakak Juli tolong, nggak ada. Kita nyanyikan sekali lagi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Yuk semua kita sama-sama dengan gerakan ya. Ayo dengan gerakan.
Nggak usah pakai itu puji lahu ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. God is a good, God is a good, God is a good, is a good to me. God is a good, God is a good, God is a good, is a good to me. Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, bager kangge abdi. Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, Gusti Yesus bager, bager kangge abdi. Puji Tuhan anak-anak. Anak-anak percaya bahwa Yesus bager baik, semua ya baik, bahkan dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Wah, bayangkan anak-anak ya, orang tua juga belum tentu mau memberikan nyawa untuk kita, tapi dia Yesus mau datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya bagi kita yang berdosa. Yuk kita akan menaikkan pujian untuk firman Tuhan. Semua bangkit berdiri anak-anak. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku ya. Semua bangkit berdiri menyanyi semua ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Satu kali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Engkau adalah gembala yang baik, menuntun kami Tuhan, walaupun kami dalam lembah kekelaman, Engkau
selalu menuntun kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi domba-domba yang baik, yang selalu mendengar Tuhan suara Tuhan. Tuhan, terima kasih, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu semua supaya duduk dengan manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan untuk setia mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu supaya hidup kami sungguh-sungguh di dalam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah anak-anak ini mengerti akan firman-Mu, baik anak-anak yang kecil Tuhan, baik juga anak-anak yang remaja Tuhan, yang besar Tuhan. Tolong supaya juga berikan pengertian akan firman-Mu ini Tuhan, dan juga supaya kami mempraktekkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak dengarkan dulu, ada pengumuman ya. Tolong Kakak Juli. Pengumuman pertama, untuk mengisi absen sekolah minggu, anak-anak diminta untuk menulis khotbah tiap minggu ya. Diharuskan ini ya. Terus yang kedua, untuk anak-anak yang belum bisa menulis, bisa dibantu oleh orang tuanya untuk menulis. Jadi anak-anak yang kecil juga dapat absen. Ini absen sekolah minggu ya anak-anak. Biasa yang di sekolah minggu setiap minggu oma absen. Nah, ini juga untuk itu kehadiran dan untuk nanti Natal dapat hadiah ya, yang 10 besar. Nah, kalau anak-anak yang setia nanti dilihat dapat hadiah dua hadiahnya. Kemudian ketiga, catatan khotbah dipoto lalu dikirim kepada Kakak Juliana atau via WA ya. Anak-anak foto, nanti anak-anak tulis kemudian dipoto dikasih ke Kakak Juli ya. Dikirim ya. Nah, jadi anak-anak semua harus ikut ibadah. Nah, kalau enggak nilainya juga akan dikurangi, dikecilin. Nah, jadi dilihat, jadi anak-anak harus sungguh-sungguh semua harus ibadah ya. Oma lihat, cuman sedikit yang mengikuti. Nah, jadi mulai sekarang ya. Jadi yang mulai bulan Maret tanggal 29 sampai sekarang ditulis, nanti dipoto di WA-in ke Kakak Juli ya. Ngerti anak-anak semua? Puji Tuhan ya, semua dengarkan firman Tuhan. Oma mau cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mencari domba yang hilang. Diambil dalam Matius pasal 18, tulis semua ya, ayat 12 sampai 14. Ayat hafalannya Matius 18 ayat 14. Udah semua nulis? Semua? Yuk, anak-anak mau tanya dulu. Pernah anak-anak lihat gembala? Apa sih gembala itu, Oma? Gembala itu yang menggembalakan kambing domba ya. Domba, anak-anak pernah lihat gak? Ada biasanya kalau gembala itu membawa tongkat. Nah, membawa tongkat ya, untuk supaya kalau misalnya dombanya mau melenceng ke sana, ke sini, suruh ke sini ya, supaya tetap satu kawanan, supaya jangan kemana-mana ya, tetap mengikuti arahan gembala. Nah, anak-anak jadi tahu kan? Jadi gembala itu apa? Untuk membawa, menuntun kambing domba, gembalaannya mencari rumput.
Nah, mencari rumput. Kalau makanan domba apa sih anak-anak? Coba siapa yang tahu? Apa? Rumput. Kalau domba dikasih daging mau nggak? Enggak. Domba mah nggak mau daging. Tapi kalau yang makan daging itu biasanya apa? Harimau, singa, apalagi anak-anak? Beruang, apalagi? Serigala. Terus ular juga kan? Ular juga suka makan ya. Ular nggak mau makan rumput, tapi makanannya biasanya daging. Tikus, domba dimakan sama ular ya. Kemudian apalagi? Buaya, ini pemakan daging. Nah, tapi domba itu binatang yang lemah, Kalau ada serigala, takut, ya, takut domba itu, takut. Jadi musuhnya domba itu serigala, singa, harimau, itulah pemakan daging, ya, bahkan ular, ya. Kemudian tadi buaya, itulah pemakan, bisa dimakan. Kalau dombanya nggak ada gembalanya, tapi kalau ada gembala, anak-anak, domba itu tenang, ya. Kalau ada musuh, gembala dulu yang menghadap. Nah, seperti Daud, ya anak-anak, Daud ini seorang gembala. Dia kalau ada musuh domba, kalau ada beruang atau singa, dihadapi oleh Daud. Walaupun Daud ini kecil, Daud ini bisa membunuh, mencabik-cabik, janggotnya bisa dibunuh, ya, dibunuh si singa, beruang. Nah, karena Daud disertai Tuhan, ya, karena Daud disertai Tuhan, karena Daud mendapatkan Roh Allah, ya anak-anak. Jadi domba binatang yang lemah, perlu ada gembala. Sebab gembala ini yang memberi makan, menuntunnya ke padang rumput untuk mencari makan. Beda dengan semut. Kalau yang minggu yang lalu, semut itu tidak ada pemimpin, ya, pengaturnya, tetapi dia bisa mencari makan sendiri. Tapi domba ini lain anak-anak, ya. Domba ini harus ada gembalanya untuk melindungi dirinya, ya, dari tadi itu serigala, ya, singa, ya. Kalau nggak ada nanti bisa dimakan sama serigala, sama musuh. Nah, itu sebabnya domba tidak boleh jauh dari gembala. Siapa sih Oma gembala itu? Tuh firman Tuhan mengatakan gembala adalah Tuhan. Kita baca dulu Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4, ya. Tadi kita menyanyi Tuhan adalah gembalaku, ya. Coba semua baca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi siapa itu gembala? Tuhan. Terus ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan, ya, ayat yang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wah, hijau berarti ada makanan, ya. Terus ia membimbing aku ke air yang tenang, diberi makan, diberi air. Nah, ya, terus ia menyegarkan jiwaku. Aduh, disegarkan jiwaku. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi gembala kita, gembala itu Tuhan Yesus membawa aku di jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Oleh karena namanya. Terus sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau sebab Tuhan gembala kita beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi anak-anak, wah enak ya kalau kita mempunyai seperti Tuhan Yesus gembala kita, ya. Tidak usah takut sebab Tuhan menyertai kita, membela kita, memelihara kita, membawa kita ke tempat rumput makanan. Tuhan akan memelihara kita, ya. Apalagi sekarang anak-anak di musim pandemi ini, ya, orang-orang susah cari makan. Nah, kita harus jadi domba yang baik, ya, supaya Tuhan memelihara kita. Mau anak-anak? Mau Tuhan pelihara? Mau. Itu sebabnya anak-anak tetap dekat dengan gembala. Yaitu siapa tadi gembala? Tuhan Yesus, ya. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Nah, tapi ada juga anak-anak domba yang nakal. Wah, jangan jadi anak domba yang nakal, ya. Nah, dombanya nakal, tidak mau jadi tergembala, dia malahan pergi dari kawanan domba. Coba anak-anak kita lihat tadi gembala. Nah, ada pot itunya. Inilah gembala kita, Tuhan Yesus. Nah, gembala kita Tuhan Yesus. Jadi anak-anak perhatikan semua, kita akan dengarkan ceritanya, yaitu ceritanya di mana ada satu gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Banyak nggak anak-anak? Hah? Banyak nggak? Banyak tuh, lihat ya, banyak lihat tuh. Domba-dombanya. Siapa yang bisa menghitung 1 sampai 100? Bisa nggak anak-anak? Hah? Bisa. Yang kecil bisa nggak? Yang belum sekolah mungkin belum, ya. Yang TK udah mulai, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Capek ya. Capek, berarti banyaknya dombanya, ya. Nah, jadi gembala ini membawa domba-dombanya untuk mencari, tadi apa, mencari apa? Dombanya makan apa? Rumput, mencari rumput ke padang gurun. Jadi padang rumput. Nah, mencari ke padang, kalau padang gurun nggak ada rumputnya, ke padang rumput. Nah, cari, ya. Kalau ada rumputnya, wah, disuruh lah berhenti ya di sini. Lalu dikasihlah makan, ya, makan si siapa? Si dombanya, semua makan. Wah, enak ya kalau ada gembala dipelihara, ya. Nggak usah si dombanya mencari sendiri, tapi dibawa, dituntun oleh gembala. Nah, setelah kenyang, anak-anak biasanya dikumpulkan lagi. Tadi ada berapa tadi anak-anak? Ada 100 domba. Dikumpulkan. Masuk kumpulan lagi. Masuk ke sini. Biasanya kalau domba ini tahu suara gembala. Tahu. Sini. Sini masuk. Terus disuruh menjajar. Dihitung 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22 udah sampai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 misalnya, ya anak-anak. Kalau diterusin capek ya. 50, 60. Sudah 60 berapa? 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kemana ya satu lagi, kok nggak ada, kata gembala. Mungkin salah ngitung. Biasa kan kita juga suka salah ngitung, ya. Kembali lagi 1, 2, 3, terus tetap
Masih 99. Berarti kurang berapa Nana? Kurang satu. Wah, gembala ini sedih. Ya, sedih. Nggak ada satu. Lalu gembala ini kemana? Mau cari dia. Tinggalkan yang 99 ini. Ya, tinggalkan yang 99. Lalu dia mencari yang satu ini. Kita baca di dalam Matius. Ayo semua baca. Di dalam Matius pasal berapa tadi? 18. Ini ceritanya. Ayo. Matius pasal 18. Udah dibuka kitabnya anak-anak? Ya. Pasal 18 ayatnya yang ke 12. Di atasnya judulnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Yuk semua kita baca. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, jadi tadi si domba ini nggak tahu pergi kemana, lalu akhirnya dicari-cari lah. Ya, jadi gembala ini tinggalkan yang 99 ya demi satu domba ini. Bayangkan ya, begitu sayangnya gembala ini kepada domba, dia tinggalkan, lalu dia cari di mana, dicari-cari di mana. Ada dengar gak embe. Nah, sedangkan si domba ini dia masuk apa tuh? Lihat, masuk jurang. Dia nggak bisa berbuat apa-apa nih karena nakal dianya, pergi sendiri. Dia nangis dianya, kasihan dia anak-anaknya nangis embe. Lalu si gembala cari-cari embe. Dia dengar gembala ada suara embe di mana ya? Udah dicari-cari. Dia dengar embe. Udah mungkin si embe ini udah capek ya mengembe ya anak-anak. Dari tadi dia mengembe, dia masuk ke mana tuh? Jurang. Ya, nggak ada yang bisa mengangkat dia. Lalu si gembala itu, dia mendengar, ada embe bunyi. Kalau gembala itu tahu suara embeknya, suara dombanya. Lalu dia cari, di mana ya dia? Ada di mana? Di jurang. Wah, gembala itu bagaimana anak-anak mengambil ya, padahal itu berbahaya ya. Bisa gembalanya juga bisa masuk jurang. Tapi ini gembala yang baik anak-anak. Dia rela, dia mengambil domba itu. Ya, mengambil domba itu dari jurang ya, dari jurang. Lalu dia akhirnya dapat juga anak-anak. Coba lihat, dapat juga gembalanya tuh. Si dombanya sudah naik ke atas. Senangnya gembala itu. Dombaku, kenapa kamu ya keluar dari kawanan domba? Lalu setelah itu, walaupun gitu ya, si gembala ini enggak dipukulin si dombanya enggak ya, tapi dia sayang. Lalu dia dibawa kemana? Dimasuk di ini, di apain itu anak-anak? Diangkot apa? Dipangku ke lehernya, dibawa. Wah, gimana coba perasaan dombanya? Senang. Hampir tadi kalau enggak aku mati dah. Tapi
gembala ini ya mencari dengan susah payah ya, tapi akhirnya didapat. Wah, senang nggak? Senang gembala itu. Lalu di pangkunya, senang. Dibawa kepada tadi teman-temannya gembala, domba-domba ini yang berapa tadi? Yang 99 ekor tadi. Nah, ayo sekarang udah ketemu ya, dombanya sudah bertemu dengan teman-teman yang lain, puji Tuhan. Nah, begitu juga ada sukacita di sorga ya. Kalau ada satu orang yang tersesat ya kembali, didapat kembali, wah bersukacita di sorga. Nah, anak-anak ini tadi domba ini tadi adalah domba kita ini ada domba ya. Tadi gembala ada Tuhan Yesus. Domba itu siapa? Kita ini anak-anak ya, oma, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itulah domba. Tadi dombanya tersesat ya. Dombanya tersesat karena keinginan siapa? Keinginan diri sendiri dombanya ya. Dombanya semau gue, saya mau pergi dulu, meninggalkan gembala, saya mau pergi dulu. Akhirnya tersesat kan tadi ya, tersesat akhirnya masuk jurang. Nah ya, jadi anak-anak domba itu kita ini ya. Nah jadi tersesat karena apa? Karena keras hati ya, keras hatinya tidak mau digembalakan karena ingin pergi sendiri. Nah, kalau udah keras hati ini, tahu nggak anak-anak keras hati? Susah dinasehatin, tidak mau terima nasihat. Itulah keras hati ya. Tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar firman Tuhan juga. Itu keras hati. Itu sebabnya anak-anak harus lembut hatinya. Kan tadi domba itu lembut. Jadi kita harus sebagai domba harus lembut, jangan keras hati ya, jangan keras hati. Buktinya yang keras hati akan tersesat ya. Jadi anak-anak harus mau dengaran ya, dengaran akan firman Tuhan. Wah, nah anak-anak kalau dengar firman Tuhan ya, jangan ngobrol, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak ngobrol nggak mau diam, itu anak-anak masih keras hati, tidak mau menerima firman Tuhan. Nah jadi keras hati itu juga suka melawan anak-anak ya, suka melawan kepada Tuhan. Wah, bahaya kalau kita melawan kepada Tuhan ya. Juga melawan kepada orang tua. Boleh nggak melawan orang tua? Nggak boleh. Kita harus menghormati. Siapa sih yang harus dihormati itu? Ya, yang harus dihormati pertama adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia harus pertama dihormati. Kemudian siapa lagi? Orang tua yang melahirkan kita. Ya, kita itu juga harus dihormati. Ya, bukan nanti anak-anak setiap hari hormat. Enggak ya. Jadi hormat itu tunduk, tidak melawan. Nah ya, siapa lagi yang harus dihormati? Ya, yaitu pemimpin-pemimpin kita. Nah, anak-anak punya pemimpin di gereja, yaitu siapa? Guru-guru sekolah minggu juga harus dihormati. Kalau dibilang jangan melawan ya, itu guru-guru juga harus dihormati. Ya, siapa lagi yang dihormati? Guru di sekolah juga harus dihormati karena yang lebih pemimpin kita. Nah, begitu juga siapa yang dihormati? Ya, gembala harus dihormati ya. Pemimpin juga yang dihormati yang lebih tua. Jangan sama orang tua, anak-anak, ngomongnya ngomongnya jelek ya sama orang tua, ngomongnya lancang ya. Tidak boleh ya, kasar nggak boleh ya ke orang tua ya. Jadi kita harus menghormati kepada Tuhan, orang tua, pemimpin kita, kepada yang gembala kita, kepada siapa? Kepada guru, kepada yang lebih tua. Ya, mau anak-anak semua?
supaya menjadi anak dan jadi domba-domba yang baik ya. Tuhan itu baik ya. Dia walaupun kita anak-anak tidak berbuat yang nggak benar, berbuat dosa ya, tapi Tuhan masih sayang sama kita ya. Dia mencari yang terhilang. Jangan jadi domba yang terhilang, tapi kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi domba-domba yang penurut. Mau anak-anak? Ayo ya, mulai sekarang anak-anak menjadi domba-domba yang penurut, yang setia beribadah kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Ayo kita akan berdoa, semua matanya ditutup ya, lipat tangan, semua berdoa ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur padamu mempunyai gembala yang begitu baik, yang mau menuntun hidup kami. Walaupun kami banyak kekurangan, kami banyak dosa, karena kami juga suka tersesat Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran, keras hati, suka melawan. Baik melawan Tuhan, melawan orang tua, melawan guru-guru sekolah minggu, melawan guru-guru di sekolah, melawan orang tua. Tuhan ampuni kami. Mulai sekarang jangan kami menjadi domba-domba yang sesat, tetapi kami mau kembali kepada Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ubahkan hidup kami anak-anak-Mu. Jangan menjadi anak-anak yang keras hati. Lembutkan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, berkati hidup kami menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga kedua orang tua kami, ibu bapak kami yang telah membesarkan kami. Tuhan tolong supaya kami mau mengasihi mereka dengan tidak suka melawan kepada mereka, tapi menjadi anak-anak yang taat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kepada Bapa di surga, ubahkan hidup kami. Kami Tuhan juga berdoa untuk ibadah selanjutnya, ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati supaya kami juga setia di dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya. Engkau memberkati kehidupan mereka anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang Tuhan pada mereka semua Tuhan. Jika ada yang mereka ada yang sakit anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ulurkan tangan-Mu baik Chelsea Tuhan yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan. Begitu juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, kiranya melawat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu turun kepada anak-anak sekolah minggu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba peralaskan doa ini. Haleluya. Amin.